Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Jadi topik kali ini lumayan sensitif. Jadi tolong jangan nyinyir misalnya atau baper. Jadi tolong jadikan ini sebagai motivasi ya atau terima informasinya dengan hati terbuka istilahnya. Jadi ada yang nanya, sebenarnya ini saya bikin karena tertarik ada sebuah komentar di YouTube channel saya. Jadi kalau saya sekarang belajar jadi programmer, emang lowongan kerjanya banyak ya? Emang karirnya bagus ya? Emang gajinya besar ya? Nah, banyak orang yang belum tahu sebenarnya, tapi banyak juga sebenarnya yang udah tahu. Nah, zaman dulu ketika saya mulai berkarir sekitar tahun 2009 atau 2010, memang waktu itu programmer itu dianggapnya kalau di perusahaan itu sebagai cost ya. Jadi bukan sebagai ya istilahnya itu bukan apa ya, bukan hal yang bisa ditonjolkan gitu ya. Jadi dia itu dianggapnya sebagai pengeluaran aja, jadi kayak beban gitu ya. Jadi semakin banyak programmer, makanya nggak mau biasanya perusahaan-perusahaan. Kebanyakan akhirnya ya ke konsultan IT. Makanya sekitar awal tahun 2010-an sebenarnya yang paling populer programmer itu biasanya kerja di konsultan IT. Nah sekarang udah berbeda zamannya. Konsultan IT malah makin sekarang itu makin susah dapat project. Kenapa? Karena orang ya perusahaan-perusahaan itu kebanyakan sekarang udah bikin tim teknologinya sendiri. Kenapa? Karena sudah tahu cost-nya bisa lebih dimanfaatin untuk growth si timnya sendiri dibanding harus bayar konsultan IT. Apalagi kalau konsultan kan biasanya project base ya, 3 atau 6 bulan selesai putus gitu, nggak bisa di-maintain. Kalau produk itu harus di-maintain terus-terusan, harus di-improve terus-terusan. Akhirnya sekarang semua perusahaan go digital. Karena kenapa? Karena ya sekarang semuanya serba digital gitu ya. Kalau nggak ikut digital ya pasti bakal collapse juga. Kita udah lihat lah banyak perusahaannya akhirnya nggak bisa bersaing ya kalau misalnya nggak masuk ke ranah digital. Jadi sekarang mau tidak mau permintaan untuk kandidat atau programmer lah istilahnya atau talent-talent digital itu meningkat. Ya, karena supply-nya istilahnya itu lulusan-lulusan programmer yang memang bagus itu mulai sedikit sekarang lama-kelamaan kan tidak sanggup memenuhi kebutuhan industri. Ya mau nggak mau kan ya mirip prinsip ekonomi sih, semakin tinggi penawaran, tapi kalau misalnya penawarannya dikit, ya otomatis mahal gitu ya. Jadi sekarang itu sebenarnya programmer lumayan mahal di Indonesia. Beda waktu awal saya berkarir. Awal saya berkarir waktu itu tahun 2010, itu gaji saya sekitar 900.000. Kelihatannya kecil, tapi waktu itu UMR masih 1 juta di daerah Bandung gitu ya. Jadi ya dianggapnya ya sekitar sama kayak UMR lah. Jadi kalau sekarang, saya kurang tahu UMR Bandung berapa, ya anggap aja kalau misalnya 3 juta, ya sekitar 3 juta berarti gaji saya pada waktu itu misalnya. Nah, selanjutnya setelah saya mulai masuk ke konsultan IT dan sebagainya, terus berkarir, akhirnya gajinya improve gitu ya. Dan sekitar tahun 2013-14, waktu itu gajinya sudah mulai naik nih ke angka 15 juta. Jadi memang kelihatannya kayak jauh banget ya dari 1 juta ke 15 juta. Ya itu gara-gara makin kesini ternyata makin banyak butuh programmer yang senior. Nah akhirnya dari situ mulai deh naik lagi dan seterusnya. Saya nggak akan bilang sekarang berapa ya. Tapi teman-teman buat gambaran, saya akan bahas salah satu website yang lumayan menarik. Jadi ini websitenya kebetulan yang bikinnya adalah teman saya. Jadi teman saya lebih ke teman di komunitas ya. Jadi beliau bikin yang namanya Predict Salary. Jadi sebuah website di mana itu digunakan untuk memprediksi kalau ada lowongan kerja. Nah itu kira-kira salary-nya berapa. Nah dari mana si website Predict Salary itu memprediksi gajinya. Nah itu dari istilahnya tuh orang-orang yang mau share gaji dia saat ini berapa, di perusahaannya apa gitu ya. Tapi yang nggak harus, nggak akan di-open datanya, tapi lebih ke share, nanti ada apakah misalnya ini valid atau tidak gitu ya. Biasanya sih ada ngasih contoh slip gajinya, jadi bisa kelihatan. Jadi harusnya ini bisa buat referensi kita lah, apakah gaji di Indonesia itu untuk programmer tentunya ya, besar atau tidak. Yuk kita lihat di websitenya. Untuk websitenya teman-teman bisa buka ya di predictsalary.com. Jadi ini websitenya. Jadi ini simple banget sebenarnya websitenya. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk mengecek kira-kira. Nah, kalau teman-teman install misalnya dia basisnya Google Chrome plugin ya. Jadi nanti kalau misalnya ada lowongan teman-teman lihat di LinkedIn dan sebagainya itu nanti bisa diprediksi contohnya kira-kira gajinya sekitar berapa untuk ini. Nah, pertanyaannya ini dari mana nih dapat data gajinya? Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa submit. Kalau teman-teman saya sekarang lagi kerja sebagai engineer, mau berapa gitu ya, di mana pengalamannya berapa tahun, teman-teman bisa share salary teman-teman di sini. Jadi di sini ada nih, role-nya saat ini sebagai apa, contohnya perusahaannya apa,
berapa lama pengalamannya, salary saat ini berapa, rupiah atau apa gitu ya, mata uang lain dan sebagainya. Nah, ini di sini. Dan bahkan di sini kalau teman-teman bisa ngasih contoh slip gajinya, ini bisa di-upload juga slip gajinya. Nah, seperti ini. Nah, sebagai gambaran, ini udah ada banyak sebenarnya yang melakukan submit data salary-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada go check salary. Nah, oke, nah di sini sekitar ada 500 orang yang submit gitu ya. Ini lumayan banyak 500 orang itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini bisa lihat gajinya berapa gitu ya. Dia itu bulanan atau apa dan sebagainya. Ini kalau verified berarti dia udah ngirim slip gajinya gitu ya. Nah, oke. Contohnya di sini role-nya apa? Ini tester berarti software testing ya. Nah, teman-teman bisa cek juga role-nya. Misalnya teman-teman sekarang pengen jadi back-end gitu ya, back-end. Teman-teman cek aja di sini. Nah, ini ada back-end engineer. Experience-nya 10 tahun nih. Nah, ini gajinya fantastis sekali. 100 juta ya ini. Nah, ini gajinya 100 juta per bulan. Kalau di net kan mungkin sekitar 70 jutaan gitu ya. Nah, ini bayangkan kan, dengan pengalaman 10 tahun gitu ya, gaji gross-nya 100 sampai 120, mungkin ya netnya sekitar 75 atau 80 lah. Nah, artinya apa? Artinya besar banget gitu ya gaji di Indonesia itu sebenarnya. Jadi nggak usah minder apakah di Indonesia itu besar atau kecil gitu ya. Nah, cuma memang nggak semua bisa istilahnya itu dibandingin ya. Beberapa mungkin ada juga contohnya di sini yang masih junior. Ini baru pengalaman 1 tahun, gajinya sekitar 5 juta. 5 juta semuanya udah bagus ya. Tangerang mungkin UMR-nya jauh di bawah 5 juta gitu. Dan ini pengalaman 1 tahun, anggap aja ini fresh graduate. Nah, ini juga ada contohnya yang submit gitu ya. Ini backend engineer. Nah, ini di perusahaan Gojek nih contohnya. Nah, ini udah 4 tahun pengalamannya. Nah, ini sekitar 30 juta ya. Dan ini net ya. Net itu artinya sudah dipotong pajak. Jadi mungkin kalau gross-nya mungkin sekitar 40 jutaan kurang lah gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya besar-besar sebenarnya kalau teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau mau lihat lagi, bisa spesifik ke company tertentu. Contohnya di sini, Gojek misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, gaji-gaji di Gojek nih. Dengan pengalaman ini, engineer atau bukan gitu ya. Nah, ini 30 juta, 40 juta, 30 juta, 15 juta, 35 juta. Nah, bahkan ada yang di bawah 10 juta juga ada ya. Nah, di sini. Cuma ini kebetulan bukan programmer nih. Nah, ini juga ada project manager dan sebagainya. Jadi kalau dilihat apakah potensinya bagus atau enggak, sebenarnya bagus banget sekarang. Beda kayak zaman dulu saya memulai karir itu, ya istilahnya itu nggak terlalu secerah sekarang lah kalau misalnya zaman sekitar 10 tahun yang lalu berkarir di industri gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman harusnya di dunia IT itu potensinya besar banget. Nah, pertanyaannya, ini kan yang udah masuk ke industri, buat yang baru lulus-lulus itu gimana? Apakah potensial juga? Ya justru itu masih potensial juga. Kenapa? Karena sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya karena talent di Indonesia itu kurang, akhirnya mereka nyari talent di luar negeri. Nah, nyari talent di luar negeri, ya sebenarnya kalau teman-teman pernah baca vlognya Ono gitu ya, Pak Ono gitu. Nah, itu bukan berarti talent di luar negeri itu lebih bagus. Sebenarnya talent di Indonesia juga banyak yang lebih bagus. Cuma masalahnya nggak semudah itu nyari talent di Indonesia gitu ya. Jadi susah banget di Indonesia. Beda kayak di luar negeri, contohnya mungkin di India gitu ya. Di India itu gampang banget nyari talentnya. Di sana tuh banyak banget orang yang mau jadi programmer, beda seperti di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini masih ragu masuk ke dunia IT gitu ya, apakah cocok atau enggak, harusnya sih nggak perlu ragu ya. Bahkan terakhir saya sempat ngobrol sama salah satu head engineer di salah satu tech company, katanya justru pengen nyari talent harusnya pengennya kebanyakan di Indonesia gitu ya. Mereka udah banyak juga hire talent di luar negeri, tapi pengennya lebih banyak di Indonesia. Tapi karena agak sulit gitu ya nyarinya, sulit itu ya mungkin yang ngelamar banyak, tapi yang berkualitas mungkin nggak terlalu banyak. Makanya saya selalu sarankan buat teman-teman perfokus improve kemampuan gitu ya. Nggak usah mikirin di awal-awal, oh pengen nyari yang gajinya gede atau gede. Itu jangan kayak gitu. Kalau di awal lebih ke improve skill, kemampuan masing-masing, pelajari basic-basic gitu ya, pemrograman kayak algoritma, struktur data, object oriented. Habis itu pelajari satu teknologi dengan dalam, nanti kalau udah itu harusnya gampang gitu ya, aman. Kemana-mana itu simple banget. Jadi balik lagi ke pertanyaan, gaji
programmer Indonesia memang bisa sampai puluhan juta. Nah, saya nggak akan bilang iya atau tidak, teman-teman bisa lihat sendiri buktinya di sini. Ini banyak sekali yang share gitu ya, dan bahkan ada yang sampai nominalnya ratusan juta, dan ini rata-rata kebanyakan kerjanya di Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kalau mau jadi programmer, silakan mulai dari sekarang. Oke, itu aja mungkin ya vlog singkat kali ini. Nanti kalau misalnya ada pembahasan menarik, kita akan coba bahas lagi dan buat lagi vlognya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.